Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat sebuah rangkaian sederhana seperti video kemarin-kemarin, yaitu sensor ultrasonic dan LED RGB. Dan di sini yang berbeda adalah kita akan menggunakan codingan yang berbentuk kode blok. Nah, sebelum kita masuk ke dalam percobaan kode blok, sepertinya kita akan perkenalkan dulu nih apa itu kode blok. Jadi, teman-teman, Arduino Block pada Tinkercad itu merupakan aplikasi untuk memprogram Arduino dengan tampilan blok seperti gambar ini. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah programmer maupun teman-teman membuat program Arduino Block. Nah, program Arduino Block ini merupakan software pemrograman Arduino dengan model blok program. Di sini saya menggunakan dengan Tinkercad, ya sama dengan RC Arduino Block. Sebuah paradigma pemrograman yang cukup baru dan tentunya tidak sulit dilihat mata minimal. Software ini dikembangkan untuk lebih memudahkan kita dalam membuat bahasa pemrograman untuk Arduino dengan berbasis kepada pemrograman grafis, bukan lagi teks. Arduino Block ini memang diperuntukkan bagi pemula yang ingin belajar Arduino. Dalam pembuatan pemrogramannya, maka tidak lagi perlu memikirkan prosedur atau fungsi atau sintaks. Yang penting, logika akan membuat seperti apa program ini. Cukup drag and drop blok program yang dikehendaki dan program langsung menjalankan perintahnya. Dan pada percobaan ini kita akan langsung juga bisa menyimpan kode teks yang dapat disimpan lalu dijalankan pada mode teks biasa. Dan pada percobaan ini saya menggunakan website Tinkercad untuk membantu saya mengcoding program ini. Di sini saya telah membuat sebuah lembar kerja pada Tinkercad. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana bentuk rangkaiannya. Ini merupakan contoh rangkaiannya. Yang pertama kita membutuhkan sensor ultrasonic, dan yang kedua kita membutuhkan LED RGB berwarna putih dan 3 resistor untuk membantu menghambat arus ya. Dan di sini kita membutuhkan Arduino sebagai microcontrollernya. Baik, kita akan coba. Ini adalah contoh rangkaiannya. Kita akan membuat di lembar kerja Tinkercad. Di sini kita butuh sensor ultrasonic yang punya 4 pin ya, yang mana ada trig dan show, dan juga VCC dan ground. Kebetulan ada sensor resistor, kita ambil resistor juga. Resistor sini kita butuh resistansinya yaitu 200 ohm. 200 ohm. Kita butuh 3 resistor 200 ohm. Setelah itu kita cari Arduino. Kita ambil Arduino di sini. Ya. Setelah itu kita membutuhkan lampu LED RGB. Lampu LED RGB. Ini yang berwarna putih. Nah, setelah itu kita susun terlebih dahulu. Susun. Dan pada LED RGB ada 3 kaki. Yang pertama ada red, katode ya, atau minus ya. Dan ini ada warna biru dan ada warna hijau. Sini kita kasih pada pencahayaannya ya. Setelah itu kita hubungkan sensor ultrasonic VCC ke plus ya, atau ke 5 volt.
dan ground kita hubungkan ke ground. Setelah itu kita hubungkan pin echo ke pin 3. Ya, pin echo ke 2 dan trik kita hubungkan ke 2. Sini kita ganti warnanya, yang trik kita ganti warna orange dan echo kita kasih warna merah. Lalu terminal 1 ini kita hubungkan pada terminal 1 kita hubungkan ke pin 9. Ke pin 5 ya, bukan 9. Ya, lalu pin terminal katode kita hubungkan ke ground. Ya, setelah dihubungkan ke ground, lalu yang kedua warna biru. Warna biru ini kita hubungkan ke pin 6 ya. Lalu yang ke ini kita hubungkan ke kaki 9. Setelah kita hubungkan ke kaki 9, lalu kita hubungkan kita akan mengurus kode ya. Setelah selesai kita beri samping sini. Kita beri kode. Nah, pada kode ini ada 3 macam bentuk, ada block and text, ada teks. Biasanya kita menggunakan teks yang ini. Biasanya kita menggunakan yang ini ya. Dan di sini saya telah mendapatkan codingannya. Kita coding, lalu kita paste di sini. Biasanya kita akan mendapat rangkaian seperti ini. Biasanya jika kita menggunakan teks, kita langsung bisa mendapatkan hasil uji coba seperti ini. Ya. Mekanisme pada rangkaian ini. Namun, pada percobaan ini, kita tidak menggunakan codingan teks yang seperti ini. Kita akan ubah teks yang seperti ini menjadi bentuk blok kode. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jika kita membuka kode pada Tinkercad, di sini kita ada 3 pilihan kan. Kita pilih block atau block and text. Di sini saya akan memilih block and text supaya kita bisa jauh lebih belajar. Nah, pada blok kita punya 6 tampilan. Ada output, menu input, menu notation, control, math, dan variable. Dan ke-6 komponen ini akan sangat berfungsi ketika kita menjalankan program yang ada di sini. Jadi, kita tidak akan menggunakan yang ada di sini lagi, teks, tapi kita menggunakan program yang ada di sini. Dan caranya sangat mudah pada program ini, karena kita tinggal meletakkan apa yang kita butuhkan dan apa perintah yang harus kita lakukan. Di sini saya akan menghapus karena tidak penting.
karena di sini adalah percobaan ultrasonik ya. Baiklah, kita akan coba bagaimana cara mengcodingnya. Pertama kita lihat dulu teksnya. Pada codingan teks yang seperti ini, kita baca terlebih dahulu. Setelah kita memahami, lalu kita akan pindahkan ke bentuk-bentuk blok yang ada di sini. Jadi langkah pertama sebelum kita mengcoding adalah kita harus menyiapkan korekan atau sebuah catatan kecil untuk kita mencari. Buat variabel terlebih dahulu ya untuk membaca pada sensor ultrasonik. Dan di sini kita akan mencoba membuat, yaitu pada sensor ultrasonik adalah distance, atau di sini variabel yang kita butuhkan adalah jarak ya, jarak. Karena di sini input masukannya pada teks ya, teks codingan yaitu distance. Jadi kita buka juga di sini sebagai distance atau jarak pada. Setelah itu kita ambil distance di sini, kita tarik distance di sini, dan distance di sini tidak akan bisa berjalan jika kita tidak memberi kontrol. Di sini controllernya kita pilih repeat. Kita pilih repeat ya, repeat yang ini. Lalu kita atur di sini time-nya. Time-nya terserah. Di sini saya membutuhkan banyak time, mungkin seperti ini ya, sebanyak 100, sebanyak mungkin lah. Lalu kita membutuhkan sebuah variabel kembali. Variabel sini kita panggil set distance tadi. Kita panggil yang ini. Lalu kita beri output. Output di sini adalah membaca sensor ultrasonik. Kita masukkan ini ya, trig dan echo-nya. Di sini kan trig mempunyai pin dan juga echo seperti itu juga. Dari itu kita kasih sini, kita pilih warna biru output. Outputnya adalah kita pilih yang read. Dan di sini kita tuh telah setting bahwa pin trig berada di pin 3. Jadi kita setting di sini. Kita kasih setting di sini. Kita kasih setting di sini ya. Jadi pin trig berada di pin 2 dan pin echo berada pada pin 3. Nah, ini kita masukkan ya. Lalu di sini kita beri kembali kontrolnya. Kontrolnya di sini sebagai timing atau delay-nya. Di sini kita kasih waktu 0, 2 second ya. Di sini kita gunakan sebanyak mungkin time, waktu. Lalu kita membutuhkan output kembali. Pada output ini kita gunakan print
serial monitor untuk membaca serial monitor pada output di Tinkercad. Ini serial monitor. Kita beri print serial monitor. Lalu di sini kita beri jarak lagi. Ya, di sini untuk membaca jarak berarti ya artinya. Lalu di sini setelah itu kita beri kontrol lagi. Sini kita pilih if. Kita pilih if kembali. Kita pilih if, lalu kita beri perhitungan netnya untuk menghitung jarak. Sini kita pilih kita beri kembali pada posisi N. Kita beri lagi distance variable. Lalu di sini angka 100 ya, 100 cm. Lalu di sini kita gunakan 1 ya. Angkanya tetap 1. Lalu setelah itu kita juga membutuhkan kembali output. Output di sini kita butuh set RGB. Artinya kita akan men-set RGB kembali. Sini kita butuh set RGB. Set RGB di sini adalah mengatur jarak ketika di posisi terdekat ya. Sini kita ubah menjadi 5. Lalu pin modenya di sini 6 ya. Berdasarkan apa yang kita hubungkan tadi di RGB. Lalu colornya di sini kita ubah menjadi warna terserah. Sini saya akan memilih warna kuning saja. Setelah itu kita beri lagi kontrolnya. Kontrol di sini kita gunakan ini lagi delay ya. Sini delay ini kita gunakan 1 second aja. Lalu supaya tidak terlalu cepat ya. Lalu kita menggunakan kembali isi lagi set RGB. Kita kasih set RGB kembali di sini. Pinnya sama seperti yang di atas, pin 5, pin 6 dan pin 9 yang kita hubungkan pada Arduino. Lalu sini kita menggunakan warna merah saja ya. Lalu di sini kita gunakan kembali kontrol. Kita gunakan wait lagi buat delay. Sini kita gunakan 1 second. Setelah itu kita kembali membutuhkan kontrol lagi. Sini kita menggunakan if kembali ya. Kita butuhkan if kembali untuk mengatur yang lain ya. Sini kita menggunakan net kembali perhitungan. Sini kita gunakan ini. Lalu kita gunakan seperti yang tadi. Kita gunakan ini. Ya. Kita kasih kembali ini. Ini yang harus diperhatikan ya, jangan sampai salah. Karena jika salah, maka kita harus kembali mengulang. Kode blok ini tidak seperti codingan biasa ya. Jika kode blok ini salah, maka kita harus mengubah yang lainnya juga. Jadi stand-nya kita kasih nilai 100. Ketika nilainya 100 dan pada jarak
pada jarak sebentar, kita beri perhitungan kembali. Oh ya, ketika kalian menggunakan kode blok itu sangat disarankan menggunakan mouse ya, karena akan sangat susah sekali. Kita kasih distance lagi di sini. Kita beri nilai kembali. Nilainya adalah 200 cm. Di sini kita ubah menjadi lebih kecil dari ya. Ini harus diperhatikan oleh kita, karena jika tidak, kita tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Selanjutnya, saya kembali mau melihat yang di atas tadi. Yang pernah kita buat tadi. Di sini kita ubah lagi menjadi lebih besar dari. Lalu di sini juga lebih besar. Setelah itu sudah kita membuat distance kembali untuk dalam keadaan kedua. Lalu kita beri lagi output di sini. Output di sini sebagai set RGB kembali ya. Nah, di sini set RGB pada keadaan kedua ini kita akan memberi warna biru. Di sini kita akan beri warna biru ya. Lalu di sini pinnya sama seperti tadi, pin 9, pin 6 dan pin 5. Pin 6 dan pin 5. Lalu di sini kita kembali memberi kontrol lagi sebagai delaynya. Di sini 1 second saja. Lalu kita kembali memberi output di sini. Set RGB kembali. Pinnya jangan lupa diubah, pin 5, pin 6, dan pin 9 berdasarkan pada Arduino kalian. Lalu di sini saya akan merubah warnanya menjadi warna kuning saja ya. Warna kuning kembali. Lalu kita kembali memberi delay. Sini kita 1 second saja. Lalu kemudian kita akan membuat lagi yang baru. Kita menggunakan repeat. Kita akan menggunakan kembali ini ya. Kita akan kembali memberi codingan baru lagi. Pada codingan terbaru ini sama seperti yang di atas tadi. Kita akan membuat keadaan ketiga, yang mana kita memberi ini terlebih dahulu ya. Setelah itu kita beri perhitungan jaraknya. Lalu di sini juga kita akan beri perhitungan jarak. Di sini kita beri variabel kembali seperti yang di atas. Beri variabel. Lalu di sini kita atur lebih besar dari ya, lebih besar dari 200 dan kita beri variabel kembali di sini. Variabel pada jaraknya adalah 300 ya. 300. Ini kita beri 300. Lalu setelah itu kita beri outputnya. Setelah kita memberi input, ada output. Di output juga kita beri set RGB LED kembali. Set RGB LED. Di sini kita beri 5, 6, 9. Dan di sini saya menginginkan warna hijau. Warna hijau outputnya ya. Lalu di sini
kita kembali memberi kontrol lagi, membuat keadaan keempat. Ya, kita membuat keadaan keempat, yang mana pada keadaan keempat ini adalah penutup atau ini ya, akhir ya, akhir. Sini kita beri angka 334, dan di sini kita ini lebih besar ya, lebih besar. Lalu kita beri output lagi. Outputnya berupa serial monitor. Serial monitor di sini kita beri sini out of range, di luar dari rata-rata ya. Out of range. Setelah itu kita beri lagi set RGB-nya di bawah. Set RGB di sini kita atur pinnya terlebih dahulu, pin 5, pin 6 dan pin 9. Lalu di sini kita memberikan warna merah sebagai warna terakhirnya. Lalu di sini kita kasih kontrol lagi sebagai delaynya. Delaynya di sini 5 second ya. 5 second lumayan lama. Terus setelah itu kita kasih lagi if ini. Kita kasih wait ya. Setelah itu kita kasih output kembali. Output di sini sebagai RGB. Di sini pada RGB di sini kita beri warna putih. Jangan lupa mengeset ini menjadi 5, 6 dan 9. Lalu kita beri delay kembali. Delay di sini adalah 25 detik. 25 detik ya. Lalu di sini kita kasih lagi set RGB. Set RGB sini. Pada set RGB yang ini jangan lupa mengubah pin 5, pin 6 dan pin 9. Lalu di sini kita setting warnanya menjadi warna apa ya? Warna oranye. Setelah itu kita beri delay kembali. Ini delay yang terakhir ya. Delay yang terakhir ini adalah 25 detik.
25 second. Baik. Teman, ini hasil dari blok kode yang telah kita buat tadi. Sehingga secara otomatis teks akan terbuat sendiri dengan jumlah 78. Untuk melihatnya secara langsung saja, lebih baik kita langsung uji coba sekarang. Kita start simulation saja di sini, klik start simulation, maka langsung kita tutup, klik kode kembali, kita klik di sini, lalu di sini adalah rangkaiannya. Ini ketika ultrasonic berada di posisi 39 cm hingga 100 ya. Yang akan terjadi adalah warna pada lampu LED berubah menjadi warna kuning dan merah. Yaitu dibuktikan dengan percobaan ini ya, kuning dan merah. Pada codingan yang pertama ya, keadaan yang pertama, yaitu dari angka 1 sampai dengan 100, maka LED akan berwarna kuning dan warna merah. Dan di sini juga bisa kita lihat pada serial monitor. Di sini serial monitor menunjukkan angka 94. 94 di sini menunjukkan bahwa posisi pada objek yaitu adalah 94 cm. Selanjutnya, ketika ultrasonic berada di luar dari nilai angka 100, yaitu pada 145, ya di sini pada contoh kita gunakan ada 145 ya. 145, maka keadaan yang kedua adalah lampu akan berubah menjadi warna biru dan kuning. Hal ini disebabkan ketika angka 100 sudah keluar dari angka 100 sampai hingga dengan angka 200, yang terjadi adalah lampu RGB berubah menjadi warna biru dan warna kuning. Lalu keadaan yang ketiga, pada keadaan yang ketiga, ketika objek berada di luar dari angka 200 atau sekarang berada di 217, ya di sini sekarang berada di 217, yang terjadi adalah lampu pada RGB berubah menjadi warna hijau. Di sini kita bisa lihat warna hijau di sini adalah terpengaruh dari angka ini 200 dan 300 yang kita sesuaikan di sini pada jarak ya. Lalu ketika lampu berada di luar 300 atau 334, posisi ini akan menghasilkan lampu LED berwarna merah. Kita akan coba di sini. Ketika lampu LED atau objek berada di posisi 334 ya. 334. Nah, yang terjadi adalah out of range. Ini out of range ini dikarenakan terjadi karena kita di luar ya, di luar dari atau di luar dari kendali sistem pada ultrasonic ya. Namun di sini ketika kita berada di angka 334, sini kita 334 ya. Sini masih 320. Sini kita akan coba mencapai 334. Di sini kita menggunakan 328 di sini. 328 di sini berubah menjadi warna kuning. Sama seperti tadi ya. Ini ya. Dia akan delay sebentar 5 detik, maka dia akan berubah warna putih. Delay lagi sebentar 25 detik, maka lampu akan berubah menjadi warna oranye. Sini kita akan coba warna lain, ungu saja. Ya. Sini.
lampu akan berubah sesuai semampu mereka ya. Kita kembali di sini simulasikan lagi. Jadi beginilah sederhananya mekanisme pada percobaan sensor ultrasonik dengan menggunakan blok ya, menggunakan kode blok. Kita tunggu lagi ya, tunggu. Nah, teman-teman, ini ketika posisinya berada di 328, maka yang terjadi adalah lampu berwarna putih ya. Setelah berwarna ini, di luar dari ini, maka lampu akan berwarna merah. Jadi ketika mereka sudah mencapai atau di luar dari objek pada ultrasonik ya, sudah berada di posisi luar, maka yang terjadi adalah lampu akan berubah menjadi 3 detik ya, ketika berada di out of range. Yang pertama, keadaan pertama, lampu ketika di luar dari range atau batas pada ultrasonik mendeteksi, maka lampu akan berubah menjadi warna merah. Setelah 5 detik ya, setelah 5 detik akan berubah menjadi warna merah. Lalu lampu 25 detik akan berubah menjadi warna putih. Warna putih yang seperti tadi, tidak ada keadaan ya. Lalu ketika setelah 25 detik, maka 25 detik kembali dia akan berubah menjadi warna ungu. Nah, begitulah pada percobaan ini yang bisa saya sampaikan. Dan kita pada percobaan ini menggunakan ada 4 keadaan ya, 4 keadaan lampu pada percobaan ini. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada kalian semua. Dan kita juga bisa menyimpan ini ya, menyimpan kode teksnya yang secara otomatis diatur oleh kode blok yang ini tadi, sehingga kita bisa menyimpan dan terserah kita akan membuatnya seperti apa. Itu saja dari saya ya teman-teman. One, two, three.